Sudah membahas tentang apa sih kemarin wanita yang disalahkan dalam Iya, perselingkuhan. wanita selalu disalahkan. Ternyata memang dua belah pihak nih. Kalau terjadi perselingkuhan, dua belah pihak pasti salah. Nah, kalau kita membahas tentang sudut pandang wanitanya lebih mengerucut lagi, sebenarnya bagaimana sih peran wanita dalam rumah tangga itu ya Bu? Harus seperti apa? Kita akan bahas di episode kali ini. Jangan lupa silakan like, subscribe, share dulu sebanyak-banyaknya. Follow juga Instagram @dianipranata. Mari kita mulai. Jadi, menurut Bu Dian gimana sih peran wanita sebagai ibu rumah tangga gitu? Iya, jadi gini, seorang wanita itu dia ini tetap percaya. Memang kalau di episode yang lalu, kalau apapun disalahin wanita itu saya nggak setuju, ya, karena dalam rumah tangga it takes two to tango. Ada laki-lakinya, ada suaminya. Jadi kalau terjadi sesuatu ya dua-duanya salah, bukan salah satu yang salah. Tapi kalau di rumah tangga terjadi kayak rasa panas, nggak punya AC mungkin orang. harus beli AC ya, bukan, rumah tangganya panas gitu ya, kayaknya tidak adem, tidak nyaman gitu. Dia nih percaya itu menjadi tanggung jawab wanita. Karena gini, kita lihat dari Allah ya, Allah itu sering disebutkan Maha Rahim ya. Kalau Allah itu kan tidak ada seksualitas, maksudnya tidak laki, tidak perempuan gitu ya. Memang roh lah, Allah gitu, ilahi. Tapi sering disebutkan, kita sering dengar kata-kata Allah Maha Rahim. Nah kalau menurut saya, kalau diibaratkan manusia itu kan sebenarnya diwakilkan oleh wanita. Yang punya rahim itu wanita sih. Oh iya. Yang punya rahim itu wanita. Jadi sisi Allah yang rahim itu gitu. Kalau dari manusia itu diwakili oleh wanita. Maksudnya apa kalau rahim? Ya sama kayak kita mengandung ya. Rahim ini kan kaitannya dengan mengandung, bisa mengandung. Yang membedakan pria dan wanita ya. Pria makanya nggak punya rahim kan? Iya. Oh iya. Punyanya lemah. Nah kalau dilihat dari situ, berarti kan ada kesabaran di situ, ada kekuatan. Untuk hamil tuh wanita perlu kekuatan dong, ya. Jadi bukan kuat secara fisik. Kalau fisik mungkin laki-laki lebih kuat gitu. Makanya jangan suka nempelin wanita. Tuh saya paling sebel tuh kalau ada laki-laki yang mukul wanita. Udah jelas-jelas secara fisik wanita pasti kalah gitu. Tapi daya tahan, endurance pasti lebih wanita gitu. Bisa menanggung rasa sakit melahirkan, mengandung itu hanya wanita yang bisa. Lalu punya rasa kesabaran, mengandung tuh perlu kesabaran. Juga ada naluri nurture, merawat ya. Nah jadi itu yang harus dibawa dalam rumah tangga, maksudnya nurturing, merawat, melayani, mengayomi gitu. Kalau laki-laki memang dari sananya kan lebih tidak sabaran, lebih ya ini secara kodrat kan lebih keluar gitu, lebih bekerja, tidak sabar, lebih agresif, lebih lebih kasar dalam tanda petik gitu. Kalau wanita tuh udah lebih halus karena ya soal kerahiman itu tadi. Maka wanita harus menjaga memang keademan rumah tangganya. Bagaimana caranya supaya adem? Apakah itu berarti ketika sesuatu terjadi dalam rumah tangga, pria boleh menyalahkan, lu sih tidak menjaga, kan itu tugas lu sebagai menjaga rumah tangga. Kalau sekali lagi, salah-salahan itu tidak boleh. Sekali lagi dalam rumah tangga ini memang ada istilah yang tadi saya bilang berkali-kali juga dalam episode yang lalu, it takes two to tango. Jadi nggak bisa kalau misalnya anak nakal atau apa, kamu sih nggak bisa nih ngurus anak lo. Anak berdua, ngurusnya berdua dong. Masa cuma wanitanya yang suruh ngurus. Tapi maksud saya kalau sampai terjadi kericuhan, panas segala, wanita tuh harus lebih bisa mengayomi dan ngalah. Jadi kalau misalnya suami marah ya, diam aja dulu gitu, nggak usah dibantah, diam dulu. Karena biar bagaimanapun saya percaya suami adalah kepala istri, itu saya percaya. Maksudnya imamnya keluarga itu adalah laki-laki. Maka wanita juga harus bisa menempatkan dirinya sebagai penolongnya si laki-laki itu, penolong yang sepadan ya. Di kitab suci juga disebut loh, penolong yang sepadan gitu. Makanya kan kenapa wanita itu diambil dari tulang rusuk laki-laki? Kenapa bukan tulang kepala laki-laki?
supaya dia tidak menginjak laki-laki. Oh. Kenapa bukan dari tulang kakinya laki-laki? Supaya tidak diinjak-injak juga. Makanya dari tulang rusuk, jadi penolong yang sepadan. Itu yang saya percayai juga. Jadi wanita harus bisa tahu bahwa imamnya keluarga ini adalah laki-laki. Bagaimana jika dalam kondisi sekarang wanita ini punya sesuatu yang lebih tinggi? Nah itu dia, makanya kembali lagi ke tadi. Posisi wanita itu yang bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang kaki. Kembali lagi, wanita harus tahu bahwa dia adalah penolong si laki-laki itu. Jadi kalau dia misalnya penghasilannya lebih tinggi, karirnya lebih bagus, lebih kaya gitu ya, ya bukan berarti dia harus menghina laki-lakinya, karena laki-laki adalah kepalanya, tetap imamnya keluarga. Nggak bisa tuh, lu bisanya apa sih gitu, cari duit aja nggak bisa, nyari duit gue nggak bisa kayak gitu. Ya apa sih salahnya kalau memang karir kita lebih bagus dari suami kita atau gaji kita lebih tinggi? Emang kenapa gitu kan, pertanyaan gitu, emang kenapa? Terus membuat kita lebih sombong? Enggak. Saat ini berarti aku menjadi penolongnya kamu, nggak apa-apa. Saling bertolong-tolongan, bisa-bisa besok roda kan berputar, bisa-bisa suaminya karirnya lebih melejit. Terus mau apa gitu? Masa mau terus suaminya gantian ngomong, nih lihat sekarang gue yang lebih hebat. Ya terus mau jadi apa rumah tangga kalau saling nih lihat gue yang lebih hebat, lo nggak usah. Jadi kalau pada saat wanita lebih tinggi posisinya, karirnya, ya nggak usah menghina laki-lakinya juga. Dan tetap kata kuncinya tetap harus menghormati laki-laki itu. Karena kamu milih dia jadi suami kamu kok, berarti kan kamu ada cinta, dan dalam cinta itu juga harus ada hormat, respect. Ingat ya 4 pilar rumah tangga yang saya pernah bahas juga. Pertama ada cinta, tentu cinta harus ada. Tapi kedua juga harus ada respect, harus ada rasa hormat. Dan ketiga harus ada trust, yang keempat pengampunan. Bagaimana jika kondisinya adalah suaminya di rumah, istrinya yang bekerja, Bu? Terlepas dari menghormati tadi. Bisa saja, kadang-kadang begitu, dan ini terjadi, dia pernah lihat. Jadi memang kebetulan suaminya ini nggak diterima kerja di mana-mana gitu, ataupun bekerja terus kena masa percobaan nggak lulus atau di PHK gitu. Sementara istrinya karirnya hebat sekali, melejit sekali, mulus sekali, gajinya tinggi sekali gitu. Itu terjadi, ada yang saya lihat. Jadi istrinya memang bekerja, suaminya di rumah membantu menjaga anak dan sebagainya. Berganti peran nggak suaminya yang menjaga keadaban dalam rumah tangga? Enggak, tetap dong. Karena kembali lagi kalau itu dari konsep kerahiman, bahwa wanita punya daya tahan lebih, endurance. Daya tahan bukan arti kekuatan fisik, tetapi daya tahan untuk endure gitu, masalah dan persoalan. Jadi kalau secara karakter atau tabiat memang wanita lebih mengayomi. Tapi kalau perannya ini tadi, mau gak mau karena wanitanya bekerja, ya suaminya masa di rumah tidur aja. Gimana sih, ini juga laki-lakinya piye gitu. Kalau kayak gitu juga saya jewer, saya nggak bisa. Kalau kenyataan memaksa bahwa wanita karirnya lebih bagus, ya kamu juga harus bantu. Kayak tadi saya bilang, anak kan anak berdua, ya antar jemput anak lah, bantu anaknya belajar lah, buat PR gitu. Sambil juga mencari pekerjaan. Tapi kalau memang nggak dapet, ya mau gimana. Tapi saya juga tidak setuju kalau laki-laki yang juga tidak cari kerjaan, yang bilang ke saya bahwa ya udah kalau gitu istri saya aja, kalau kayak gitu gua nggak usah, di rumah aja. Ya nggak bisa, karena tugas laki-laki biar bagaimanapun menafkahi keluarga, tugas utama. Tapi kalau ternyata ada masalah yang tadi, nggak diterima kerja di mana-mana, di PHK, kebetulan istrinya yang lagi ini, ya oke. Itu kan berarti kan suatu case. Tapi yang laki-laki tetap harus berusaha untuk mencari uang bagaimanapun caranya. Entah dengan berjualan mungkin, entah ya wira swasta atau apa, kalau sampai nggak bisa kerja di mana-mana. Saya percaya Tuhan pasti punya jalan keluar, nggak mungkin lah. Secara kodrat laki-laki sudah ditetapkan sebagai yang pemberi nafkah keluarga, pasti ada jalan keluar kalau ada usaha, entah dengan melakukan apapun. Kecuali kalau dia sakit ya. Ini ada lagi kasus lain, memang dia sakit yang parah, yang terkapar di ranjang yang nggak bisa ngapa-ngapain ya, itu lain. Rumah tangga berarti memang ada dua peran nih, ya kan? Yes. Suami dan juga istri, dan juga ada banyak cara untuk membuatnya menjadi lebih harmonis. Salah satunya ada seminar pelatihan apa yang wanita bijaksana. Oh ada, ya itu kayaknya
retret gereja ya, ya wanita bijak pria sejati ya kalau nggak salah. Kita sedang bahas tentang wanita bijaknya nih. Nah menurut Bu Diani Pranata sendiri, wanita bijak dalam rumah tangga seperti apa? Yaitu tetap tahu porsinya. Satu. Bahwa dia adalah penolong suami. Jadi tidak boleh menginjak-injak suami. Yeah. Dia ini bukannya sombong ya, terus terang ya, maksudnya bukannya mau membanggakan diri dengan podcast ini. Sampai hari ini saya masih mengurusi pakaiannya bapak, gitu ya, pakaian dalam, pakaian bajunya, kaos kaki segala, nggak apa-apa, emang kenapa gitu. Tapi ada wanita-wanita karir kan, kebetulan saya juga wanita karir ya, ada yang nggak mau gitu, enggak ya haruslah, cuma dia ini ada kekurangannya juga masak. Mungkin karena itu kompensasinya ya. Mungkin ada wanita lain yang bilang, iya saya sih nggak ngurusin baju suami, tapi kan saya masak. Masing-masing punya caranya sendiri untuk menghormati. Ya, jadi satu tahu porsinya, ya bahwa dia penolong yang sepadan, jadi jangan menginjak-injak si suami, tidak boleh. Biar bagaimanapun harus menghormati suaminya. Dan yang kedua, ya seorang wanita yang bijak juga harus punya kemampuan mengatur keuangan sebenarnya. Karena kita tahu nanti juga akan kita bahas ya Dan bersama narasumber juga mengenai keuangan, bahwa money is not everything, tetapi dalam hidup ini everything is money. Jadi ya harus tahu gimana mengelola keuangan. Lalu yang ketiga ya tentunya mendidik anak dengan kasih dan juga menghormati ayahnya. Jadi nggak bisa tuh, ya juga menghormati ibu, tapi juga menghormati ayah. Jadi sebagai wanita tuh jangan cuma didiknya sayang ibu aja ya gitu. Papa kamu tuh jahatnya setengah mati. Jadi kalau lagi berantem gitu malah jelek-jelekin suami. Nah ini saya belajar dari ibu saya terus terang. Jadi waktu itu ayah saya tuh pernah sakit lama, stroke ya sebelum meninggal. Tapi ibu saya tuh selalu bilang dia tetap ayahmu, dia tetap ayahmu. Jadi harus menghormati. Kadang-kadang sebagai anak kita kan jadi, papa nggak bisa apa-apa. Maksudnya semuanya mama. Tapi mama saya tetap bilang dia ayahmu, dia ayahmu. Sebelum dia sakit seperti ini, kemarin juga merintis bisnis sama mama segala macam gitu. Jadi tetap diingatkan anak itu dididik untuk menghormati orang tua, bukan hanya si ibu, tetapi dua-duanya. Dan yang keempat ya tetap harus memiliki pengampunan yang besar. Karena ingatlah bahwa kita memiliki rahim, dari sananya sudah dinobatkan untuk menjadi makhluk yang mempunyai daya tahan yang lebih. Daya tahan dalam arti endurance. Ketika ini dilakukan, maka rumah tangga yang adem tadi diharapkan bisa dimiliki oleh sebuah keluarga. Ya. Baiklah. Oke. Bagaimana? Semoga menginspirasi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Diani di episode kali ini ya. Sekali lagi saya mengingatkan untuk Anda selalu menyaksikan podcast Dunia Diani dan dapatkan banyak inspirasi menarik lainnya. Dan silakan untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini sebanyak-banyaknya. Follow juga Instagram @Diani Pranata. Kita pamit di sini, Bu. Iya, salam keluarga langgeng sejahtera. Bye.